Halo sahabat Balai Buku Bekas. Kebutuhan akan seorang nabi. Abdul Muthalib tidak menyembah Hubal. Ia selalu menyembah Tuhan Allah. Meskipun demikian, berhala Moabit telah berdiri di rumah Allah selama beberapa generasi. Bagi kaum Quraisy, ia dianggap sebagai personifikasi barokah, berkah, suatu kekuatan spiritual yang melingkupi semua bagian rumah suci. Ada beberapa rumah suci lain yang lebih kecil di sekitar Arabia. Di antaranya yang paling penting yang terletak di Hijaz adalah kuil tiga putri Tuhan dalam tanda petik. Demikian para penyembahnya menyebutnya, yaitu Lata, Uzzah, dan Manat. Sejak tahun-tahun awalnya, seperti penduduk Arab di Yathrib, Abdul Muthalib memuja kuil Al-Manat yang terletak di Kudaid, Laut Merah, hampir tepat di sebelah barat daerah Oasis. Yang lebih penting bagi suku Quraisy adalah kuil Uzzah yang terletak di lembah Nakhlah, sehari perjalanan unta ke arah selatan Mekah. Sehari lagi perjalanan pada jarak dan arah yang sama akan mengantarkan orang ke Thaif, sebuah kota yang sangat subur, dihuni oleh suku Thaqif, keturunan salah satu suku besar di Arab, Hawazin. Al-Lat adalah Dewi Thaif, dan patungnya ditempatkan di sebuah kuil mewah. Sebagai penjaga kuil itu, Thaqif menganggap mereka sebagai rekanan kaum Quraisy. Kaum Quraisy pun selalu menyebut dua kota untuk merujuk Mekah dan Thaif. Namun, meskipun Thaif sangat subur dan sangat sejuk, karena itu disebut Taman Hijaz, bukan berarti masyarakatnya tidak iri dengan lembah gersang di utara mereka. Sebab mereka sadar bahwa kuil mereka, betapapun mereka mempromosikannya, tidak dapat menandingi rumah Tuhan atau Ka'bah. Bukan pula mereka sama sekali tidak mengharapkan bertukar tempat, karena mereka juga keturunan Ismail dan memiliki akar-akarnya di Mekah. Sentimen-sentimen itu pun bercampur dan kadangkala meletupkan konflik. Sementara suku Quraisy tak pernah merasa iri terhadap siapapun. Mereka sadar bahwa mereka berada di pusat dunia, dan di tengah-tengah mereka terdapat sebuah magnet yang menarik para jamaah haji dari seluruh penjuru. Hal itu menyebabkan mereka tak pernah berpikir untuk merusak hubungan baik dengan siapapun, baik di antara mereka sendiri maupun dengan suku-suku yang lain. Jabatan Abdul Muthalib sebagai tuan rumah jamaah haji yang datang ke Ka'bah menumbuhkan kesadaran dalam dirinya tentang hal-hal demikian. Fungsinya adalah sebagai pemersatu semua suku, dan pada tingkat tertentu, fungsi itu juga dipikul oleh seluruh orang Quraisy. Para jemaah harus dibuat merasa bahwa Mekah adalah rumah mereka, dan menyambut mereka berarti menghormati apa yang mereka sembah, termasuk berhala-berhala yang mereka bawa. Justifikasi dan otoritas untuk menerima berhala-berhala itu dan percaya terhadap keajaibannya adalah bagian dari tradisi. Para leluhur mereka juga melakukan hal yang sama. Namun bagi Abdul Muthalib sendiri, Allah adalah realitas tertinggi, dan ia tak ragu lagi lebih dekat ke agama Ibrahim ketimbang ke kepercayaan kaum Quraisy, Huza'ah, dan Hawazin, serta suku-suku Arab yang lain pada masanya. Namun, ada dan memang selalu ada sejumlah orang yang menegakkan agama Ibrahim secara murni. Merekalah yang menyadari bahwa itu jauh dari sikap tradisional. Penyembahan berhala adalah suatu bid'ah, inovasi ciptaan manusia, suatu bahaya yang harus dijaga dan dilawan. Bila merunut sejarah yang lebih panjang, Hubal tidak lebih baik daripada anak sapi emas Bani Israel. Para kaum Hanif, begitu mereka menyebut diri mereka, merasa tak bisa berbuat apa-apa berkaitan dengan berhala-berhala, yang kehadirannya di Mekah mereka anggap sebagai suatu kotoran dan polusi.
Penolakan mereka untuk kompromi dan seringnya mereka bicara belak-belakan tentang agama itu, membuat mereka menjadi satu golongan pinggiran dalam masyarakat Mekah, di mana mereka dihormati, ditoleransi, ataupun diperlakukan buruk. Sebagian disebabkan oleh kepribadian mereka sendiri, dan sebagian yang lain ditentukan oleh apakah suku mereka bersedia melindungi mereka atau tidak. Abdul Muthalib mengenal 4 orang Hanif, dan salah seorang yang paling dihormatinya adalah Warokoh, anak sepupu keduanya, Naufal dari suku Asad. Warokoh memeluk agama Kristen. Ada satu keyakinan di tengah-tengah kaum Kristen bahwa akan datang seorang nabi. Kepercayaan ini tidak tersebar secara luas, namun didukung oleh 1 atau 2 aliran besar gereja timur dan juga oleh para astrolog dan para peramal. Mengenai kaum Yahudi, karena menurut mereka garis kenabian baru berakhir pada Mesias, hampir semuanya sepakat mengharapkan seorang nabi. Pendeta dan ulama mereka meramalkan bahwa tanda-tanda kedatangan seorang nabi telah tiba. Dan tentu saja, nabi tersebut adalah seorang Yahudi, karena mereka mengklaim diri mereka sebagai bangsa pilihan. Sementara kaum Kristen, termasuk Warokoh, meragukan hal itu. Mereka tidak melihat alasan mengapa nabi terakhir itu harus bukan orang Arab. Bangsa Arab lebih membutuhkan seorang nabi ketimbang kaum Yahudi, yang setidaknya masih mengikuti agama Ibrahim dan hanya menyembah satu Tuhan, dan tidak menyembah berhala. Lalu siapa lagi yang bisa meluruskan bangsa Arab dan kesalahan agama mereka kecuali seorang nabi? Di sekeliling Ka'bah, tidak seberapa jauh darinya, ada sekitar 360 berhala. Ditambah lagi dengan berhala-berhala kecil dan besar yang disimpan di setiap rumah di Mekah sebagai penjaga rumah mereka. Pada setiap gerak mereka, khususnya jika hendak bepergian jauh, mereka akan menghadap berhala dan bersujud di depannya untuk memohon berkah dan keselamatan. Demikian juga yang mereka lakukan pertama kali saat kembali. Bukan hanya orang-orang Mekah yang melakukan itu, melainkan hampir seluruh bangsa Arab. Ada juga sebagian masyarakat Arab Kristen di daerah selatan, yaitu di Najran dan Yaman, dan di daerah utara dekat perbatasan Syria. Namun intervensi Tuhan yang terakhir, yang telah memindahkan orang-orang Mediterania dan memperluas daratan Eropa, tidak memberikan dalam kira-kira 600 tahun pengaruh apapun secara praktis bagi kaum penyembah berhala yang berpusat di kuil Mekah. Bangsa Arab di Hijaz dan dataran Najd ke timur tampaknya tidak tersentuh oleh pesan-pesan dalam Injil. Kaum Quraisy dan suku-suku pagan tidak memusuhi orang Kristen. Kaum Kristen kadangkala datang untuk memberikan penghormatan pada makom Ibrahim, dan kaum Quraisy menerimanya dengan baik seperti terhadap tamu-tamu yang lain. Lebih dari itu, seorang penganut Kristen dibolehkan, bahkan didorong, untuk membuat lukisan perawan Maria dan anaknya, Kristus, pada salah satu bagian dalam dinding Ka'bah, yang jelas-jelas akan tampak mencolok karena begitu berbeda dengan gambar-gambar yang lain. Tetapi kaum Quraisy tidak melihat perbedaan itu. Bagi mereka, hal itu hanya menandai bertambahnya jumlah berhala yang telah ada. Hal itu juga merupakan wujud dari toleransi mereka yang membuat mereka begitu kokoh. Tak seperti sebagian besar orang sukunya, Warokoh dapat membaca dan telah mempelajari Injil dan teologi. Karena itu ia mampu melihat bahwa dalam suatu janji Kristus, yang umumnya oleh umat Kristen dianggap merujuk ke mukjizat Pantekosta, tidak ada satu elemen pun yang tidak cocok dengan mukjizat itu, dan mesti dirujukan ke sesuatu yang lain, sesuatu yang belum terpenuhi. Bahasanya kurang jelas, tapi tersirat dalam kalimat, ia tak akan berkata tentang dirinya. Namun segala yang dapat ia dengar, itulah yang akan ia katakan.
Warokoh mempunyai saudara perempuan yang sangat dekat dengannya, Qutailah. Warokoh sering membicarakan berbagai hal dengannya. Kata-kata Warokoh sangat membekas dalam batinnya bahwa akan datang seorang nabi. Akankah ia datang di tengah-tengah mereka? Pada saat pengorbanan unta bagi Abdullah telah dilakukan dan diterima, Abdul Muthalib berpikir untuk mencarikan istri bagi putra kesayangannya itu. Setelah menimbang-nimbang, pilihannya jatuh kepada Aminah, putra Wahab, cucu Juhrah, saudara Qusay. Wahab adalah pemimpin Bani Juhrah, namun telah meninggal beberapa tahun silam. Kini Aminah diasuh oleh pamannya, Wuhaib, yang meneruskan jabatannya sebagai pemimpin kabilah. Wuhaib sendiri memiliki seorang anak perempuan yang telah mencapai usia menikah, bernama Halah. Abdul Muthalib melamar Aminah untuk dinikahkan dengan putranya, dan Halah untuk dinikahi dia sendiri. Wuhaib setuju, maka segera dilakukan pelbagai persiapan untuk pesta dua pernikahan pada waktu dan tempat yang sama. Pada hari yang telah ditentukan, Abdul Muthalib menggandeng putranya dan bersama-sama mendatangi kediaman Bani Juhrah. Dalam perjalanan itu mereka mesti melewati kediaman Bani Asad. Ketika itu Qutailah, saudara perempuan Warokoh, berdiri di depan pintu rumahnya. Mungkin ia berharap dapat menyaksikan perayaan yang telah diketahui oleh penduduk Makkah sebagai upacara pernikahan besar-besaran. Abdul Muthalib saat itu telah berusia lebih dari 70 tahun. Namun ia masih tampak lebih muda dari usianya. Langkah gontai kedua mempelai yang berwibawa dan anggun itu memperindah pemandangan saat itu. Namun ketika mereka telah cukup dekat, Qutailah hanya memperhatikan yang lebih muda. Abdullah dalam hal ketampanan adalah Yusuf pada zamannya. Bahkan orang-orang Quraisy yang sangat tua pun tak dapat lagi membedakan kesamaannya. Ia kini berusia 25 tahun, saat mekar-mekarnya di usia mudanya. Namun Qutailah terpesona, seperti yang terjadi pada kesempatan lain namun tidak sedahsyat kali ini, pada cahaya yang memancar dari wajahnya, yang menurutnya memancar dari luar dunia ini. Apakah Abdullah adalah nabi yang tengah dinanti-nantikan, atau ia adalah bapak sang nabi? Mereka telah melewati Qutailah dan tiba-tiba terbersit keinginan padanya untuk menyapa. Ia berseru, "Abdullah!" Abdul Muthalib melepaskan gandengannya seakan-akan menyuruh putranya berbicara dengan sepupunya itu. Abdullah mundur untuk menemuinya. Qutailah bertanya kepada Abdullah kemana ia akan pergi. "Bersama ayahku," jawabnya singkat. Bukan karena malu-malu, namun ia yakin Qutailah pasti tahu dirinya sedang dalam perjalanan menuju pelaminan. "Tetaplah di sini dan jadikanlah aku istrimu," kata Qutailah. "Dan engkau akan memiliki sejumlah unta yang telah dikurbankan untukmu." "Aku harus menuruti ayahku. Aku tak dapat melanggar keputusannya, dan aku tak mungkin meninggalkannya," jawab Abdullah. Pernikahan pun dilangsungkan sesuai rencana. Dua pasangan pengantin itu tinggal beberapa hari di kediaman Wuhaib. Pada waktu itu, Abdullah keluar untuk mengambil sesuatu dari rumahnya sendiri, dan ia bertemu lagi dengan Qutailah, saudara perempuan Warokoh. Mata Qutailah menatap wajah Abdullah dengan seksama ketika ia berhenti di dekatnya. Abdullah berharap Qutailah mengajaknya bicara. Ketika Qutailah diam saja, Abdullah bertanya mengapa ia tak berkata lagi seperti kemarin. Ia menjawab, "Cahaya yang ada padamu kemarin telah hilang. Hari ini engkau tak lagi bisa memenuhi harapanku."
Pernikahan itu berlangsung tahun 569 Masehi. Tahun setelah itu dikenal sebagai Tahun Gajah, dan itu sangat penting berdasarkan beberapa alasan. Semua informasi pada serial ini dapat kita baca pada buku Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik karya Martin Link atau Abu Bakar Sirajuddin yang diterbitkan PT Serambi Ilmu Semesta Jakarta pada 2007. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.